Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Anton Siswanto. Hari ini saya akan membagikan kisah kehidupan dari hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, terutama di dalam bagaimana mereka boleh berjumpa dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian setelah itu mereka dipanggil oleh Tuhan secara khusus sebagai seorang hamba Tuhan. Kali ini saya membagikan sebuah kisah dari sahabat saya yang bernama Pendeta Ray Ruben Barlian. Selamat menyaksikan video berikut ini. Halo, saya Ray Ruben Barlian. Saya saat ini melayani sebagai pendeta konsulen di GKA Gracia Gatotan Surabaya dan juga sebagai ketua daripada Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah di Trawas. Saya adalah seorang Kristen dan lahir dibesarkan dari keluarga Kristen. Saya adalah anak dari seorang pendeta gereja baptis. Papa saya bernama Pendeta Yusuf Barlian, almarhum. Saya mengalami bahwa ketika saya menjadi anak seorang pendeta, saya kemudian juga mengikuti terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Gereja tempat saya dibesarkan adalah Gereja Baptis Bait Lahim di Jalan Jenderal Sudirman di Bandung. Dan saya bergereja di sana sejak kecil. Saya bersyukur gereja tersebut memiliki pendidikan sekolah minggu yang sangat baik. Pendidikan sekolah minggu semua umur, dari bayi sampai orang tua. Dan saya mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu. Dan saya melihat saat ini bahwa kurikulumnya sangat baik. Kurikulum yang menceritakan pada kami kisah-kisah seluruh Alkitab. Ketika saya banyak mengetahui kisah-kisah daripada Alkitab, di mana benang merahnya ternyata adalah keselamatan bagi orang-orang berdosa yang hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pada usia 8 tahun, ketika itu saya masih kelas 8 tahun, kelas berapa ya? Kelas 4 SD ya. Saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya mengambil keputusan sesuai dengan tradisi gereja kami. Pada waktu itu saya merasakan gerakan yang sangat kuat, tidak bisa ditahan. Dan saya yang duduk di paling belakang di acara kebaktian itu, kemudian pada saat altar call, undangan itu diberikan, maka saya maju ke depan dan menyatakan saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Kemudian saya mengikuti kelas Kristen baru namanya, di mana kami diajarkan tentang dasar-dasar ajaran agama Kristen tentang keselamatan yang hanya bisa kita dapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dijelaskan dengan gambar-gambar, alat-alat peraga yang sangat baik sekali, sehingga kami sangat jelas. Kemudian saya dibaptiskan. Sejak itu saya terus aktif dalam kegiatan gereja dan saya mengalami pertumbuhan rohani di gereja. Saya mulai melayani dan kelas 1 SMP saya mulai bisa berdoa untuk jiwa-jiwa. Saya mulai memikirkan tujuan hidup saya. Untuk apa kalau saya hidup nanti? Hidup ini hanya sementara. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakailah hidup saya yang sementara ini untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Bagi saya pada saat itu, itulah hal yang paling berarti bagi saya. Sampai kemudian tahun 1986, saya mengikuti KKR Pendeta Stephen Tong di Glora di Bandung. Dan saat itu saya mengambil keputusan untuk mempersembahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Kemanapun Tuhan memanggil, saya akan taat. Apapun yang Tuhan suruh, saya berjanji saya bersedia melakukannya. Kemudian saya dibimbing oleh pembimbing dan kemudian ada follow up juga yang membantu saya untuk bertumbuh. Saya mulai juga kemudian mengikuti kelompok pemuridan. Saya bersyukur kepada Bang Iwan yang telah membimbing saya dengan luar biasa.
Saya juga bersyukur kepada Ko Yu Chien yang telah membantu saya mengatasi masalah kehidupan yang sulit. Dan saya terus bertumbuh, saya masuk SMK, saya masuk SMK jurusan Elektronika Komunikasi. Kemudian saya bekerja sebagai sales dan juga sebagai teknisi alat musik di satu dealer Yamaha musik di Bandung. Sampai kemudian saya merasakan panggilan Tuhan yang sangat kuat. Sembari kerja, sembari pelayanan, saya terus bertumbuh secara rohani. Saya bertumbuh di dalam kelompok pemuridan. Saya juga terlibat aktif di gereja, melayani dalam pemuridan, di dalam musik, di dalam paduan suara, dalam sekolah minggu, dalam persekutuan pelajar. Lalu kemudian saya dengan dorongan yang kuat dari Roh Kudus yang saya rasakan untuk pada waktu itu saya berhenti bekerja dan masuk ke sekolah teologi. Akhirnya saya masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Bandung yang pada saat itu baru saja dibuka. Dan kemudian saya menjadi angkatan pertama. Saya mempelajari, dipersiapkan dengan berbagai macam dasar teologi. Saya sangat bersyukur saya sekolah di STT Bandung yang sangat baik dan sangat memperlengkapi saya untuk saya bertumbuh dan semakin memiliki wawasan yang luas, dasar-dasar teologi yang kuat, doktrin-doktrin sistematik maupun biblikal, maupun juga segala pengetahuan tentang pelayanan misi, penginjilan, dan lain-lain dengan sangat komprehensif sekali. Setelah itu saya praktek 1 tahun sebagai guru agama Kristen di SMP Kristen Trimulya. Kemudian saya pelayanan 1 tahun sebagai penginjil di Gereja Kristen Kalam Kudus di Bandung. Dan kemudian saya melayani di pelayanan perdesaan. Saya melayani sebagai seorang petani, saudara. Menjadi petani tidak mudah, susah untuk untung. Saya bersyukur Tuhan menggerakkan banyak orang untuk membantu saya. Pertama, menunjukkan satu langkah untuk masuk ke perdesaan pada Pak Santoso, Ko Santoso, yang awalnya memiliki ladang pertanian di daerah tersebut. Saya ikut magang sehingga kemudian saya bisa masuk ke desa. Lalu kemudian juga kepada Pak Peter Hidayat yang mendukung, kepada Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai yang mendukung saya, dan juga banyak orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbagian di dalam rencana Tuhan bagi kehidupan saya, sehingga saya bisa diperlengkapi dan juga dituntun, dipimpin untuk masuk step by step kepada apa yang Tuhan mau. Setelah itu kemudian Tuhan memimpin saya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi saya untuk saya bisa mengajar di sekolah teologi. Sebagai dosen, pertama-tama saya bersyukur diberikan kesempatan untuk mengajar. Awalnya diminta untuk menjadi melanjutkan kepada program S2, kemudian diminta juga membantu mengajar di STT Baptis Bandung. Kemudian saya juga diminta melayani di alma mater saya di STT Bandung. Kemudian tahun 2010 saya dipercayakan untuk menjadi ketua di STT IAA. Sampai saat ini saya bersyukur Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya melayani, berkiprah, dan saya berdoa kiranya seumur hidup Tuhan memakai hidup saya ini untuk bisa menjadi hambanya yang setia. Tuhan pakai saya untuk bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, dan kiranya hidup saya yang sementara ini bisa menjadi penyalur berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah saya rasakan di dalam kehidupan saya. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus telah rela mati bagi mereka semuanya, dan saya rindu sekali supaya berita kabar baik ini bisa diberitakan kepada sebanyak mungkin orang, supaya orang bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik itu. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi pendengar channel Anton Siswanto dimanapun berada. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kisah kesaksian dari
sahabat saya Pendeta Ray Ruben Barlian. Kiranya kesaksian hidup itu boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terutama kita boleh dikuatkan untuk semakin membangun iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita, supaya mereka juga boleh diberkati oleh kesaksian dari video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.